Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. anak-anak. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu Kabar Guru. baik, Bu, sehat. Oke, alhamdulillah ya kalau semuanya dalam keadaan sehat. Ibu berharap dengan keadaan yang sekarang bisa membuat kita semua semangat dalam memulai pembelajaran hari ini ya. Jadi sebelum kita mulai melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mohon untuk salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Tidak usah Ibu tunjuk ya, salah satulah, kan sudah besar-besar semuanya. Saya Ibu. Oke, baik Asis, silahkan. Ya, mari teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Asis. Ya, semoga dari doa yang tadi telah kita sama-sama panjatkan, kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua masuk Ibu, lengkap. Lengkap ya? Oke, berarti semuanya dari rumah memang sudah semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini di sekolah? Semangat Ibu Guru. Oke, mantap. Pertahankan ya semangatnya, bukan saja di mata pelajarannya Ibu, tapi harus di guru-guru yang lain juga. Karena semuanya itu harus memulai sesuatu itu harus dengan semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pastinya kan kalian sudah mulai belajar dari rumah, kan? Bukan berarti harus belajar di sekolah saja. Belajar itu kan di mana saja, apalagi di rumah kan banyak waktu. Jadi Ibu mau tanya nih, adakah yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan kemarin? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan kemarin? Kayaknya semalam semuanya tidak belajar nih. Elastisitas, Bu. Elastisitas, iya. Anastasia, bagaimana? Apa sih yang kamu ketahui tentang elastisitas itu? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luarnya dihilangkan atau dilepaskan, Bu. Oke, terima kasih. Berarti ini menandakan Anastasia ini memang dia belajar semalam sebelum dia hari ini datang ke sekolah untuk memulai pembelajarannya. Yang lain bagaimana? Yang lainnya ini banyak main kayaknya. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang nanti ada hubungannya juga dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa diperhatikan ya di sini. Lihat di sini, anak-anak semuanya. Di sini kan ada beberapa gambar. Coba kalian lihat, manakah yang memiliki tekanan yang paling besar dari antara beberapa gambar yang ada di sini? Ayo. Dari beberapa gambar ini, mana yang memiliki tekanan paling besar? Halo. Hai anak-anak semuanya. Ibu. Nomor 2, Bu. Nomor 2, Ibu. Nomor 2. Kenapa? Nomor 2 memiliki tekanan yang lebih besar ketimbang dari nomor 1 sama nomor 3. Ada yang bisa menjawab? Karena luas penampangnya lebih Luas kecil, Ibu. penampangnya lebih kecil. Karena luas penampangnya lebih Penampangnya kecil. lebih kecil. Oke. Terus bagaimana dengan yang gambar nomor 1 dan nomor 3? Luas penampangnya besar, Bu. Luas penampangnya besar. Oke. Jadi otomatis ya di sini yang memiliki tekanan yang paling besar di sini adalah di nomor 2. Contoh, kan untuk perempuan-perempuan atau cewek-cewek ini kan banyak nih yang suka memakai sepatu yang yang kayak modelnya kayak gini, high heels. Pada saat dipakai dan menginjak salah seorang punya kaki, otomatis kakinya akan terasa lebih sakit ketimbang dengan dua sepatu yang ada di samping ini. Dua sepatu yang di samping ini memang pada saat menginjak kaki orang akan terasa sakit, tapi tidak sebanding dengan sepatu yang ada di nomor 2 ini. Bisa dipahami ya anak-anak ya?
Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Oke, jadi di sini juga Ibu ada akan menampilkan sebuah video. Jadi Ibu harap anak-anak semuanya dapat memperhatikan video ini dengan baik. Nah, video ini juga akan mengantarkan kita kepada materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, diperhatikan ya. Oke, anak-anak, itu video yang tadi Ibu tampilkan. Kira-kira apa yang kalian lihat dan apa yang bisa kalian amati tadi dari tampilan video tadi? Chandra, apa yang kamu lihat dari dalam video tadi? Masih Orang menyelam. Orang orang menyelam, Bu. menyelam. Ya. Yes. Anastasia, bagaimana tadi apa yang dilihat? Ada orang yang menyelam tanpa menggunakan alat bantu, Ibu, untuk Ada menambah orang yang ikan. Oke, terima kasih. Oke, jadi di situ kan ada perbedaannya. Ada orang yang menyelam di kolam renang dan ada juga orang yang menyelam di dasar laut. Jadi perbedaannya ada di situ. Kita juga bisa melihat kenapa orang yang tadi di berita singkat tadi itu pada saat dia menyelam bisa di kedalaman tertentu itu dia bisa sampai dia meninggal. Ya kan? Jadi nanti dari video ini nanti kita akan menemukan jawabannya pada materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Oke, jadi perhatikan di sini Ibu akan tampilkan satu peta konsep untuk materi yang kita bahas hari ini. Jadi materi yang kita bahas hari ini tentang fluida statis. Jadi fluida statis sendiri itu kan terbagi menjadi beberapa. Di sini ada tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, tekanan permukaan zat cair, kapilaritas, dan viskositas. Tapi dalam pertemuan kita kali ini yang akan kita fokus di sini adalah tentang tekanan hidrostatis. Nah, jadi kita akan mempelajari hari ini tentang tekanan hidrostatis. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama,
melalui diskusi dan menggali informasi, kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis dengan benar. Kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memformulasikan persamaan tekanan hidrostatis dengan benar. Yang keempat, melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaannya tentang tekanan hidrostatis dengan benar. Yang kelima, melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaannya tentang tekanan hidrostatis dengan benar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah siapkan link atau link untuk Ibu untuk mengetes kemampuan awal kalian sebagai bentuk mengecek pengetahuan awal kalian untuk mempersiapkan dalam pembelajaran hari ini. Jadi link pretestnya sudah Ibu bagikan di nomor WA kalian masing-masing. Jadi tinggal dibuka saja dan dikerjakan. Soalnya tidak banyak, cuma ada 3. Jadi tolong masing-masing kerjakan. Ibu kasih waktunya 5 menit ya dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Apakah ada yang sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baru 2 orang. Yang lainnya bagaimana? Ya, sudah meningkat, sudah 5 orang. Ayo yang lain cepat. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, semuanya sudah nih, sudah terkumpulkan. Oke, terima kasih. Jadi pretest ini gunanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi nanti baru Ibu melihat hasil kerja kalian. Oke, jadi di sini Ibu juga ada sebuah video tentang tekanan hidrostatis ini. Dalam video ini memang sudah ada beberapa masalah yang nanti kita akan sama-sama mengetahui jawabannya pada saat nanti kita akan melakukan satu praktikum. Nah, jadi Ibu harap bisa mengamati video ini sehingga nanti kalian juga bisa menemukan jawabannya di saat kalian melakukan praktikum nanti. Oke, jadi Ibu sekarang akan memutar videonya. Mohon untuk kalian semua memperhatikan video ini baik-baik. Oke, jadi itu ada 2 buah gambar. Di mana gambaran pertama ini adalah bisa kalian lihat sini ada orang menyelam. Dia menggunakan perlengkapan renang itu lengkap. Ada oksigen, tabung oksigennya, ada 1 set alat penyelamnya. Nah, kenapa dia pada saat dia menyelam sampai ke dasar laut, dia harus memakai perlengkapan menyelam ini yang harus lengkap. Itu kenapa? Kan bisa saja orang itu kan menyelam bisa pakai tanpa harus memakai peralatan ini. Pastinya kan kalian semua dalam kehidupan hari-hari juga pernah berenang kan?
Atau memang ada yang tidak tahu berenang? Ibu, Saya ada Bu Ibu. tidak tahu. Bisa, Bu. Saya bisa. Ada, Oh, Bu. tidak ada yang tidak tahu Saya tidak berenangnya. bisa, Bu. Jadi kalau yang pernah berenang, otomatis dia bisa merasakan tekanan pada saat dia berada di atas permukaan air dan pada saat dia menyelam nanti. Itu ada perbedaan tekanannya yang akan dia rasakan. Nah, jadi untuk permasalahan yang ada ini di video yang tadi kalian amati, nanti dengan sendirinya pada saat kalian melakukan percobaan, yang nanti Ibu bagikan LKPD-nya nanti, itu kalian akan menemukan jawabannya dengan sendirinya. Nah, jadi sekarang kalian sudah mengamati video ini, kalian sudah tahu permasalahan sebenarnya kenapa sih sampai orang ini pada saat dia harus menyelam ke dasar laut harus memakai atribut menyelam ini dengan selengkap ini. Padahal bisa saja kan orang itu menyelam tanpa harus memakai perlengkapan ini. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi di sini nanti kita akan berdiskusi dan melakukan percobaan bersama. Maka dari itu di sini Ibu sudah membagikan kelompoknya masing-masing. Jadi sesuai dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas ini, jadi Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Umi, Melodi, Fatur, dan Imam. Sementara kelompok 2 ada Sri, Chandra, dan Anastasia. Kelompok 3 Asmi, Asis, dan Wildan. Ibu harap pada saat pembagian kelompok ini semuanya bisa bekerja sama ya untuk melakukan percobaan. Oke, sekarang ini ada LKPD. Ibu bagikan, sudah Ibu bagikan di grupnya masing-masing. Jadi tinggal dibuka dan dilakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD itu. Jadi alat dan bahannya sudah ada ya, karena minggu kemarin saya ingat Ibu sudah disuruh untuk membawanya hari ini, karena hari ini kita akan ada percobaan. Ada ya? Ada Ibu. Oke, mantap. Apa ada yang tidak bawa alat dan bahannya? Kalau ada yang tidak bawa, silakan keluar dan mencarinya kembali. Bawa semua, Bu. Oke, mantap. Berarti semuanya siap nih untuk kita lakukan percobaan hari ini. Oke, jadi kalau sudah siap, berarti semuanya kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ingat, kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 3 orang, dan kelompok 3 juga 3 orang. Oke, LKPD-nya sudah ada ya? Sudah ada Ibu. Oke, silahkan dikerjakan, disiapkan alat dan bahannya sesuai dengan apa yang sudah diminta dalam LKPD, dan dikerjakan sesuai langkah-langkah percobaan yang ada dalam LKPD. Dalam LKPD itu kan ada tabel pengamatan. Tabel pengamatan itu yang nanti kalian isi ya setelah melakukan percobaan. Jadi percobaan ini Ibu berikan waktu cuma 20 menit ya, tidak lebih. Karena percobaannya ini percobaan biasa-biasa saja, percobaan sederhana. Mungkin percobaan ini juga di saat kalian di rumah, mungkin tanpa kalian sadari kalian pernah melakukannya. Oke, Ibu memberi waktu 20 menit dari sekarang. Silahkan kerja per kelompok dan diharapkan pekerjaannya atau percobaannya itu bisa dilakukan bersama-sama, karena dalam percobaan ini, dalam diskusi nanti, Ibu juga akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok dan menilai kerjasama kalian dalam kelompok. Dan ingat ya anak-anak, di LKPD itu ada beberapa pertanyaan. Mohon diisi sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan dalam percobaan itu. Apakah ada kelompok yang sudah selesai melakukan percobaannya?
Sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Oke. 5 menit lagi ya. Ada yang sudah? Sudah Bu. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 sudah apa belum? Kelompok 1 ada Umi, Melodi, Fatur, dan Imam. Sudahkah? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sri, Sudah, Ibu. Chandra, Anastasia, sudah. Kelompok 3 Asmi, Asis, dan Wildan. Semangat, ayo. Ibu. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah selesai melakukan praktikum, sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Ayo, kelompok mana yang mau? Ayo, percaya diri, tidak usah malu-malu. Yakin Kelompok bahwa 2, Bu. jawaban kami ini yang terbaik. Kelompok 2 Bu. Oke, kelompok 2, silahkan. Baik Bu, di sini kami akan mempresentasikan tentang tabel pengamatan. Untuk yang pertama, kode lubang A. Hasil pengamatannya pada saat itu kedalamannya 5 cm. Untuk jarak pancarannya 22,8 cm, Bu. Kemudian untuk lubang B, kedalamannya 7 cm, maka jarak pancarannya adalah 25 cm. Kemudian kode lubang C, kedalamannya 9 cm, kemudian jarak pancarannya 27 cm, Bu. Ya, itu Bu, hasil pengamatan kami, Bu. Oke, terima kasih, Chandra. Kalau kelompok 1 bagaimana? Apakah hasil pengamatannya sama atau ada sedikit berbeda? Sama, Bu. Sama. Sama, Ibu. Kelompok 3? Asmi, bagaimana kelompok 3? Sama, Ibu. Oke, berarti sama ya untuk tabel pengamatannya. Ya. Jadi kalau sudah tabel pengamatannya sudah diisi, berarti itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan dan diskusi, pertanyaan diskusi yang harus kalian isi. Apakah sudah diisi juga? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, silahkan langsung dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 duluan. Ayo, Melodi. Iya, Ibu. Untuk analisis data, soal yang pertama, bagaimana jarak pancaran air pada masing-masing lubang? Apakah sama? Jawabannya adalah jarak pancarannya berbeda, Ibu. Kenapa? Karena semakin ke bawah titik lubangnya, maka semakin jauh pula jarak pancarannya. Kalau untuk soal nomor 2, bagaimana hubungan kedalaman lubang dengan jarak pancaran itu? Jawabannya, semakin dalam tempat lubangnya, maka akan semakin jauh jarak pancarannya, Ibu. Oke, terima kasih Melodi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Hasil diskusinya bagaimana? Kelompok 3, hello. Kayaknya belum nih. Kelompok 2, Chandra. Bu, jaringannya putus-putus. Oh, ya, Ya, oke. Bu. Bagaimana Bahasa- apa kelompok 3 apa kelompok 2 nih yang mau bacakan Kalau- hasil diskusinya? Kelompok 3 saja dulu, Bu. Oke, Kalau mau. kelompok 3. Silakan Asmi. Ya, baik. Di sini hasil diskusinya yang pertama, berdasarkan hasil literasi dari sumber belajar kalian, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan air tersebut memancar keluar dari lubang karena adanya tekanan hidrostatis dari air di dalam botol. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pancaran air dari lubang, yaitu adanya perbedaan kedalaman. Jadi semakin dalam tempat lubang dari permukaan air, maka pancaran airnya akan semakin jauh. Yang keempat, jika kekuatan pancuran air menggambarkan kekuatan tekanan hidrostatis, maka bagaimana hubungan
kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Jadi hubungannya di sini semakin dalam tempat lubang, maka semakin jauh pancaran airnya. Jadi semakin besar kedalaman, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Berarti di sini yang nomor 5, jika pada percobaan ditambah lubang keempat di bawah dan lubang ketiga pada botol, perkiraannya apa yang akan terjadi? Jadi di sini jawabannya jarak pancaran lubang keempat akan lebih jauh dari lubang ketiga. Itu hasil diskusi kami. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Iya, jadi kalian sudah melakukan percobaan tentang meneliti tentang tekanan hidrostatis. Jadi untuk tekanan pada lubang yang berada paling bawah pada botol itu akan lebih jauh memancarkan airnya ketimbang lubang yang ada di bagian atasnya. Karena tekanan dari air yang berada dalam botol itu. Jadi begitu ya Nana ya. Jadi apakah percobaan ini sudah bisa menjawab masalah yang tadi kalian lihat dalam video itu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kira-kira bagaimana jawabannya setelah melakukan percobaan ini dengan video yang tadi kalian amati? Siapa yang bisa jawab? Halo? Asmi bisa, Asmi? Hubungan dari percobaan yang kalian lakukan ini dengan video yang tadi kalian amati. Kesimpulannya ya, Bu ya? Iya. Ya, suaranya putus-putus, Bu. Oke, jadi di sini dari hasil percobaan dan diskusi, di sini yang didapatkan itu tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Kemudian tekanan hidrostatis itu juga dipengaruhi oleh kedalaman air. Kemudian yang ketiga itu tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalamannya. Jadi semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih. Jadi itu kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Oke, lanjut. Jadi tadi kalian sudah melakukan percobaan. Jadi di sini Ibu mau kasih penguatan saja tentang materi tekanan hidrostatis. Di situ kan Ibu sudah bagikan bahan ajarnya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut ya nanti di bahan ajarnya. Ini sebagai penguatan saja setelah melakukan percobaan yang tadi. Jadi tekanan zat cair dalam keadaan diam itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi untuk persamaan matematisnya dari tekanan hidrostatis adalah itu pH sama dengan Rho dikali G kali H. Jadi di sini bisa dilihat ada sebuah gambar, ini berbentuk wadah yang diisi air. Di sini diberi titik, di sini yang titik A ini dari permukaan air sampai dengan titik A ini yang dinamakan dengan kedalaman. Kalau untuk mengukur kedalaman itu mulai dari permukaan air sampai dengan titik yang ditentukan. Jadi persamaan yang ada ini keterangannya di mana Rho ini adalah massa jenis zat cair, di mana satuannya adalah kilogram per meter pangkat 2. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman zat cair yang diukur dari permukaannya ke titik A yang diberi tekanan. Satuannya adalah meter. Sementara pH sendiri adalah tekanan hidrostatis, di mana satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Satuan lain dari tekanan juga itu bisa kita memakai dengan satuan Pascal. Jadi ini berdasarkan rumus tekanan hidrostatis di atas, diketahui bahwa tekanan hidrostatis tergantung pada massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, serta percepatan gravitasi bumi. Oke. Nah, jadi ini gambarnya sesuai dengan apa yang tadi kalian melakukan percobaan. Jadi kan di sini misalkan ini adalah botol. Dalam botol itu diberi 3 lubang yang di bawah, di tengah, dan yang paling atas. Jadi untuk mengukur ketinggian kedalaman dari dari zat cair itu sendiri mulai dari permukaan sampai di titik yang tadi atau lubang yang tadi sudah kalian
tentukan. Nah, jadi di sini kekuatan pancaran air atau pancaran zat cair ditentukan oleh besarnya tekanan dalam air atau zat cair itu sendiri. Hal ini berarti semakin dalam suatu tempat dalam air atau zat cair dari permukaannya, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya atau pH-nya. Jadi hubungannya dengan video tadi itu apa? Hubungannya itu karena kenapa di saat orang menyelam di dasar laut yang paling dalam harus memakai atribut selam yang lengkap, karena tekanan yang ada di dalam dasar laut itu akan lebih besar ketimbang kita berenang dan cuma di atas permukaan air. Kalau cuma berenang di atas permukaan air, tekanannya tidak begitu terlalu besar. Tapi kalau pada saat menyelam sudah sampai ke kedalaman tertentu, itu harus memakai atribut selam, karena tekanan yang nanti kita rasakan juga akan semakin besar. Oksigennya juga yang kita dapat juga akan semakin hari, bahkan tidak ada oksigen sama sekali. Makanya pada saat kita lihat penyelam-penyelam itu di saat menyelam harus memakai tabung oksigen. Mungkin itu jawaban singkat dari video yang tadi kalian amati. Jadi di sini juga selain tekanan hidrostatis, ada juga yang dikenal dengan hukum pokok hidrostatis. Perhatikan ini ada gambar sebuah bejana berhubungan. Jadi satu bejana ini apabila dialiri air, maka di setiap titik yang terletak pada bidang datar dalam suatu zat cair memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi di sini kan dalam satu bejana ini terlihat ada beberapa titik yang di sini ditandai dengan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Maka tekanan yang akan dirasakan di setiap titik ini juga akan sama. Maka persamaan matematisnya ini adalah pHa atau tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B sama dengan tekanan hidrostatis di titik C sama dengan tekanan hidrostatis di titik D. Itu hukum utama, hukum pokok hidrostatis. Nah, di sini juga bisa dilihat hukum pokok hidrostatis ini untuk tabung yang berbentuk U. Jadi di sini tabung yang berbentuk U ini bukan lagi satu massa jenis. Di sini bisa dicampurkan, bisa pakai dua massa jenis. Jadi di sini bisa kita lihat untuk titik A diisi dengan minyak, sementara untuk titik B diisi air. Antara minyak dan air ini adalah dua massa jenis yang berbeda, maka nilainya juga berbeda karena masing-masing massa jenis itu memiliki nilainya masing-masing. Massa jenis air sendiri, massa jenis minyak juga sendiri. Nah, jadi perhatikan di sini titik A dan titik B berada pada suatu bidang datar dalam suatu jenis zat cair yang sama. Berdasarkan hukum pokok hidrostatis, maka kedua titik tersebut memiliki tekanan yang sama, sehingga persamaannya PA sama dengan PB. Atau kita masukkan, kita ganti PA tadi dengan persamaan tekanan hidrostatis. PA sama dengan Rho. Tadi kan tekanan hidrostatis persamaannya cuma Rho dikali G dikali H. Tapi karena di sini sudah ada dua massa jenis zat cair, maka kita sesuaikan dengan massa jenisnya. Karena di sini massa jenis yang pertama atau massa jenis di A ini adalah minyak, berarti Rho minyak dikali G dikali H A. A ini melambangkan minyak tadi. Sama dengan PB, PB ini kan berarti air. Berarti kita ganti massa jenisnya air dikali G dikali dengan H, HB. HB ini apa? Yang tadi adalah air. Jadi persamaan ini jadi didapat Rho minyak sama dengan, karena di sini sini G dan G sama bisa dihilangkan ya, habis. Jadi Rho minyak kali HA sama dengan Rho air dikali HB. Nah, jadi untuk misalkan kita mau mencari Rho air, berarti Rho air sama dengan HA per HB dikali dengan Rho minyak. Begitupun sebaliknya, kalau ditanya adalah Rho minyak, kita sesuaikan. Rumus ini atau persamaan ini nanti kita sesuaikan dengan soal-soal yang nanti kita hadapi. Tergantung mana yang ditanyakan. Kalau ditanya Rho minyak berarti persamaannya bisa dirubah. Kalau ditanya H berarti persamaannya juga bisa dirubah. Yang penting kuncinya adalah kita harus tahu keterangan dari lambang atau simbol-simbol ini sendiri. Karena keterangan Rho minyak adalah massa jenis minyak, Rho air adalah massa jenis air, H adalah tinggi kolom
minyak, HB adalah tinggi kolom air. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Nah, lanjut. Jadi di sini ada salah satu contoh yang Ibu akan kasih. Sini perhatikan, suatu ketika Anda pergi ke pantai. Pastinya semua pernah ke pantai kan? Atau memang Pernah, ada yang Bu. belum pernah ke pantai? Pernah, Suatu Bu. ketika Anda Sudah pergi ke semuanya, Bu. pantai. Di sana Anda melihat beberapa wisatawan sedang berwisata diving untuk menikmati keindahan terumbu karang. Untuk dapat mengamati keindahan terumbu karang, wisatawan tersebut menyelam pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut, yang massa jenisnya 1,1 gram dikali dengan sentimeter pangkat minus 3. Bila tekanan atmosfer di tempat itu 76 cm ya hektogram, tentukan tekanan hidrostatis dan tekanan total yang dialami penyelam tersebut. Oke. Jadi di sini yang langkah pertama dari soal ini adalah kita harus tahu dulu mana yang diketahui. Nah, jadi di sini yang diketahui di sini adalah yang pertama adalah massa jenis airnya, air laut. Massa jenis air laut di sini adalah 1,1 gram kali sentimeter pangkat minus 3. Karena kita lihat di sini satuan untuk massa jenis ini kan untuk satuan internasional kan masih belum pas kan, belum betul. Jadi kita harus konversi. Kita harus konversi dari gram sentimeter pangkat 3 kita ganti ke kilogram kali meter pangkat minus 3 atau kilogram per meter pangkat 3. Jadi 1,1 gram sentimeter pangkat minus 3 itu sama saja dengan 1.100 kilogram kali meter pangkat minus 3. Kedalamannya itu berapa? 10 meter. Nah, ini P0 atau P0 ini adalah tekanan atmosfernya. Tekanan atmosfernya yaitu adalah 76 cm gram dirubah ke Pascal. Jadi dapatnya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ditanya dalam soal ini apa? Yang pertama disuruh cari atau yang disuruh tentukan adalah pH. Terus yang kedua adalah P-nya. Nih, kita cari yang satu-satu. Di sini yang dijawab Jawab yang pertama adalah pH. Tekanan hidrostatisnya didapat dari rho dikali G dikali H. Tinggal kita masukkan nilai yang memang tadi sudah diketahui tadi. Rho-nya 1.100 kg meter pangkat minus 3 dikali dengan percepatan gravitasinya 10 dikali lagi dengan kedalamannya yaitu 10. Jadi didapat 110.000 Pascal. Di sini bisa kita memperkecil angkanya. Jadi 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, itu untuk yang pertama, tekanan hidrostatisnya. Di sini juga disuruh cari tekanan totalnya. Jadi tekanan totalnya bagaimana? Tekanan total itu dapat dari P0 ditambah dengan pH. Tekanan atmosfernya ditambahkan dengan tekanan hidrostatisnya. Maka didapat hasilnya 2,11 kali 10 pangkat 5 Pascal. Bisa ya anak-anak ya? Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti anak-anak dari contoh soal ini? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Siap, bisa Ibu. Ya, kalau bisa dimengerti karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan melakukan tes juga. Karena di awal tadi sudah melakukan tes awal dan juga tes akhir. Karena tes awal tadi untuk mengecek kemampuan kalian di awal pembelajaran. Sementara tes akhir nanti Ibu lakukan adalah untuk mengecek pemahaman kalian setelah kita pembelajaran ini. Apakah kalian sudah benar-benar mengerti atau belum? Oke, jadi inilah contoh soalnya. Oke, kita lanjut. Mungkin pertemuan kita sampai di situ. Apakah Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Asis, bisa tidak? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini?
Baik, Bu. Oke, Chandra, silahkan. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama tentang tekanan hidrostatis. Apa itu? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Kemudian yang kedua, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Kemudian tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair dan percepatan gravitasi. Kemudian hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu jenis fluida memiliki tekanan yang sama. Oke, terima Itu, kasih Bu. Chandra. Jadi, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Sementara tekanan hidrostatis juga berbanding lurus dengan kedalamannya. Dan lain sebagainya seperti tadi Chandra sudah menyimpulkannya. Oke. Jadi kira-kira Ibu mau tanya nih untuk kalian semua, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apakah kalian menyukainya atau tidak? Atau memang ada yang kurang bersemangat, alasannya kenapa? Bagaimana? Dari pembelajaran kita hari ini nih, bagaimana perasaan Menyenangkan, kalian? Bu. Senang, Bu. Ya, senang, Bu. Oke. Ataukah ada memang yang tidak suka pelajaran hari ini karena malas, ada banyak hitungan lah, begini, karena fisika kan malasnya itu kan dari banyak hitungan kan? Tidak, Bu, sambil belajar juga, Bu. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya ini ada beberapa soal yang Ibu minta untuk kalian mengerjakannya sebagai penilaian Ibu untuk hasil pembelajaran hari ini. Oke, linknya sudah Ibu kirimkan. Silakan dikerjakan. Soal-soalnya sudah susah. Kalau kalian pahami materi hari ini berarti mudah sekali untuk dijawab. Ada 5 nomor saja, tidak banyak. Silakan dijawab, 5 menit ya, Ibu beri waktu. Ada yang sudah? Udah, Ibu. Oke, siapa lagi yang sudah? Ayo, semangat. Sudah mau selesai. Biasanya kalau di akhir Bu. pembelajaran begini, semuanya sudah senang. Yes, Sedikit sudah mau lagi, selesai. Bu. Sedikit Oke, lagi. sedikit lagi. Biasanya yang sering Ibu temukan di awal pembelajaran semangat. Mulai pertengahan pembelajaran mulai malas. Nanti di akhir karena sudah mau selesai mulai semangat kembali. Siap sudah, Ibu. Sudah? Oke, yang lainnya bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi sudah. Ya, nanti hasilnya akan Ibu periksa kembali dan nanti akan Ibu beritahukan hasilnya di pertemuan berikutnya. Jadi untuk anak-anak sekalian, Ibu harap jangan cuma belajar di saat kita ada di sekolah saja, tapi belajar itu dimanapun, kapanpun, yang penting ada kemauan, ada keinginan dari diri kita sendiri untuk belajar. Jadi ingat untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang hukum Pascal, Ibu harap tolong dipelajari lebih lanjut supaya pada saat pertemuan berikutnya itu semua sudah bisa dan sudah bisa untuk berinteraksi dan aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu saja. Mari kita sama-sama menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Chandra, tolong pimpin doa untuk kita semua. Masih mute? Chandra masih mute? Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Chandra. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya untuk kalian semua. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.